Halo, ketemu lagi sama saya. Kali ini kita bakal bahas satu cerita yang keren banget, perpaduan antara keyakinan, keajaiban, dan berdirinya sebuah kerajaan. Dan semua itu berpusat di satu tempat, Gunung Santri di Banten. Nah, pertanyaannya, kenapa sih gunung ini dianggap begitu keramat? Apa yang bikin spesial? Yuk kita coba cari tahu rahasia-rahasia apa aja yang tersimpan di lerengnya. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam ke legendanya, kita kenalan dulu yuk sama tempatnya, biar lebih kebayang. Jadi, Gunung Santri ini bukan cuma bukit biasa loh. Ini adalah pusat wisata religi dan ziarah yang penting banget di Banten. Di sana itu banyak makam-makam kuno dari tokoh-tokoh bersejarah. Bahkan, tempat ini juga punya peran di masa perjuangan. Pernah jadi markas persembunyian Ki Wasyid waktu melawan Belanda. Jadi sejarahnya tuh berlapis-lapis. Nah, dari sekian banyak tokoh, ada satu nama yang jadi pusat dari semua cerita ini. Siapa dia? Yuk kita kenalan sama pahlawan dalam kisah kita. Inti dari legenda Gunung Santri, ya, ada pada sosok Syekh Muhammad Soleh. Beliau ini seorang ulama yang perannya besar banget dalam penyebaran Islam, khususnya di sepanjang pesisir utara Banten. Nah, yang bikin beliau ini luar biasa itu, coba deh lihat silsilah keilmuannya. Beliau ini muridnya Sunan Ampel, terus lanjut berguru ke Sunan Gunung Jati yang waktu itu jadi penguasa Cirebon. Kebayangkan, gurunya aja dua wali paling dihormati di tanah Jawa. Ini yang ngebuka jalan legendaris buat beliau. Beliau ini usianya panjang dan hidupnya sangat berpengaruh. Syekh Muhammad Soleh wafat di tahun 1550, di usia 76 tahun. Dan warisannya itu abadi, terukir di puncak Gunung Santri, tempat beliau dimakamkan. Nggak sendirian, tapi bareng 4 muridnya yang paling setia. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya Syekh Muhammad Soleh bisa sampai ke Banten? Ternyata, semua ini berawal dari sebuah tugas khusus dari gurunya. Jadi ceritanya, Sunan Gunung Jati ngasih misi penting nih ke beliau, berangkat ke Banten buat nyari putranya Maulana Hasanuddin, yang udah lama banget ninggalin Cirebon dan gak ada kabar. Pas beliau sampai di sana, ternyata Banten lagi di tengah-tengah perubahan besar. Nah, di sini nih kelihatan jelas konfliknya. Di satu sisi ada Maulana Hasanuddin yang misinya menyebarkan Islam. Di sisi lain, ada Prabu Pucuk Umun, Raja Banten Girang yang berkuasa, yang pastinya mau mempertahankan kerajaannya yang bercorak Hindu. Singkat cerita, Syekh Soleh berhasil nemuin Maulana Hasanuddin. Tapi, apa yang beliau lakuin? Bukannya maksa pulang, beliau malah ikut gabung sama perjuangannya. Akhirnya, beliau jadi penasihat sekaligus pengawal terdekat Maulana Hasanuddin. Makin lama, pengaruh Maulana Hasanuddin makin kuat. Nah, ini bikin Prabu Pucuk Umun gerah dong. Sang raja sadar dia harus melakukan sesuatu. Dan dari sinilah kita masuk ke salah satu pertarungan paling ikonik dalam cerita rakyat Indonesia. Tantangannya bukan perang terbuka loh, tapi jauh lebih personal dan simbolis, yaitu sabung ayam. Tapi taruhannya bukan main-main. Seperti kata Prabu Pucuk Umun ke Maulana Hasanuddin, kalau kau kalah, lehermu akan dipenggal. Wah, ini pertaruhan nyawa. Jadi gimana? Maulana Hasanuddin jelas menerima tantangan itu. Dan di saat genting inilah, penasehatnya, Syekh Muhammad Soleh, maju ke depan. Beliau nggak ngandelin kekuatan biasa, tapi sebuah anugerah dari Tuhan yang kita kenal sebagai karomah. Dan apa yang terjadi setelahnya? Wah, ini benar-benar di luar nalar. Jadi, atas izin Tuhan, Syekh Muhammad Soleh ini berubah wujud jadi seekor ayam jago untuk duel itu. Ayam jago jelmaan ini kemudian bertarung dan dengan kekuatan ilahiyahnya, berhasil ngalahin ayam jawara milik raja. Pas duel selesai dan ayam itu dibawa pulang, wujudnya kembali lagi jadi Syekh Soleh. Luar biasa kan? Kemenangan ajaib di arena sabung ayam tadi jadi titik balik yang krusial, bukan cuma buat pahlawan kita, tapi buat seluruh sejarah Banten ke depannya. Akibatnya gede banget. Prabu Pucuk Umun yang nggak terima kalah akhirnya ngajak perang, tapi tetap kalah. Sisa-sisa pasukannya mundur jauh ke pedalaman hutan di selatan yang konon katanya jadi nenek moyang suku Baduy yang kita kenal sekarang. Nah, dari situlah Kesultanan Banten resmi berdiri. Terus gimana dengan Syekh Muhammad Soleh? Beliau kembali ke rumahnya, ke Gunung Santri, untuk fokus mengajar sampai akhir hayatnya. Jadi, kalau kita lihat lagi, kisah Gunung Santri ini kan perpaduan ya, antara fakta pergeseran kekuasaan di Banten sama cerita-cerita keajaiban yang luar biasa. Ini yang bikin kita jadi mikir ya, sebenarnya di mana sih batas antara sejarah yang benar-benar terjadi dengan legenda yang diceritakan turun-temurun?